Oke, halo semuanya, salam matematik cuy, semangkuy, kita belajar matematika dengan santuy. Oke, kali ini kita bahas masih terkait fungsi rasional ya. Sebelumnya kalau belum ada yang tahu tentang fungsi rasional, kalian bisa cek playlist ini. Nanti ada video-videonya, saya sudah bahas tentang asimtot, tentang bentuk umum fungsi rasional, gambar grafiknya seperti apa, kalian bisa cek di atas ya, di sebelah kanan atas pojokan lagi. Oke, langsung aja kita lanjut. Bagaimana sih caranya menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi rasional? Nah, kalau untuk daerah asal, kalau tadi kan kita buat nyari asimtot ya, asimtot tegak kalau nggak salah, itu sama dengan 0. Kalau daerah asalnya, kebalikannya. Penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, daerah hasilnya gimana cara menentukannya? Kita tentukan dengan cara menjadikan persamaan fungsi rasional sebelumnya. Jadi, misalkan gini. Y sama dengan X plus 1 per X plus 3. Nah, untuk mencari daerah hasil, itu kita harus mengubah jadi X sama dengan. Gitu maksudnya ya. Jadi fungsinya ini nanti variabelnya Y bukan X lagi gitu. Jadi jadiin X sama dengan pokoknya intinya. Itu ya daerah hasil fungsi. Nah, oke. Gimana contohnya? Jadi contohnya begini. Waduh, saya udah munculin ya. Oke, yang pertama tentukan daerah hasil dari X min 3 per X plus 2. Apa yang harus kita lakukan? Kita fokus ke daerah asal dulu ya. Jadi daerah asal, tadi sebelumnya penyebutnya kita identifikasi dulu deh. Hx itu X min 3. Ini untuk fungsi pembilang. Fungsi penyebut, Gx itu sama dengan X plus 2. Tadi syaratnya apa daerah asal? Daerah asal itu Gx-nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, Gx-nya nggak boleh sama dengan 0, artinya nilai X plus 2, karena Gx-nya X plus 2 ya, X plus 2 itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, kalau bentuk begini nih, otomatis kita disuruh nyari nilai X sebetulnya. Nah, nilai X ini nggak boleh sama dengan berapa? Pindahin aja, ya, pindah ruas gitu. X plus 2 itu nggak boleh sama dengan 0. Ini X tidak boleh sama dengan min 2 harus ya. Nah, X tidak boleh sama dengan min 2. Artinya, sebetulnya kalau kita gambar, X-nya tuh nggak boleh min 2. Berarti dia nilainya itu nggak boleh sama dengan min 2. Sebetulnya boleh nilainya seluruh bilangan real. Jadi, daerah asal suatu fungsi rasional itu sebetulnya seluruh bilangan real, daerah asalnya. Namun, dia punya batasan. Kenapa? Karena nanti biar nilai fungsinya itu ada. Nah, batasannya apa? Ya tadi, karena penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Daerah asalnya kan. Maka, ada syarat itu tadi tuh yang sebelumnya dibentuk umum ya. Kalian bisa cek tuh di playlist yang udah disediain di pojok kanan atas sebelumnya. Nah, jadi nilainya itu dia nggak boleh sama. Kenapa? Apa yang terjadi kalau misalkan nilainya min 2 X-nya? Sebenarnya X-nya boleh bilangan apapun, tapi nggak boleh min 2. Apa yang terjadi? Saya masukin langsung ya. Yang terjadi adalah, sebenarnya ini udah disinggung di fungsi rasional. Min 2 kurang min 3 itu min 5. Kenapa? Punya utang 2. Ngutang lagi deh 3. Jadi hasilnya min 5. Min 2 tambah 2. Punya utang 2. Dibayar juga 2. 0. Nah, ini yang terjadi kalau misalkan nilainya min 2. Gitu. Nilai domain atau daerah asalnya min 2. Maka fungsinya nggak terdefinisi sama sekali gitu. Maka dari itu di sini ada batasan. Boleh semua bilangan real tapi jangan min 2. Karena kalau nilainya min 2, nih bisa dilihat. Hasilnya pasti tidak terdefinisi. Begitu. Ini min 2 ya. Saya salah nulis nih. Oke. So, bagaimana daerah hasil? Jadi daerah hasil tadi, daerah atau fungsi rasional yang awal itu kita jadikan bentuknya X sama dengan. Gimana caranya? Biasa perkalian aljabar atau kemampuan aljabar kalian di SMP kita uji. Oke. Nah, di sini karena kita mau bentuknya sederhana, kita kali silang ceritanya. Jadi Y dikali X plus 2 sama dengan X min 3.
kalikan si Y ini dengan X plus 2. Y kali X plus 2, Y kali X Y kan? Lalu selanjutnya, Y kali 2 plus 2Y sama dengan X min 3. Nah, ini kan ada variabel X, Y, ada X. Kumpulkan yang sejenis. Berarti X, Y itu masuk variabel X ya. X, Y, min X. Berarti X-nya pindah, set, gitu. Pindah ke ruas kiri. Ruas kiri kalau pindah berarti negatif. Kalau plus 2Y pindah ruas ke kanan, hasilnya negatif gitu ya. It's gampang banget ini gitu ya. Nah, kenapa kok 2Y nggak digabungin dengan X, Y aja? Kan dia punya sama-sama variabel Y. Nanti bakal kelihatan kenapa ya. Di sini udah kelihatan juga sih. Nah, karena kita mau bentuknya jadi X sama dengan suatu fungsi gitu, fungsi baru, maka kita apa ini namanya ya? Faktorkan, ya benar sekali. Kita faktorkan nilai X, Y min X ini supaya dapat X dikali berapa, supaya kita menghasilkan nilai X sama dengan, gitu maksudnya. Nah, sama aja berarti X, Y min 1. Kenapa? Coba aja kaliin. X kali Y, X, Y. X kali min 1, min X. Oh benar, berarti faktornya, gitu. Nah, karena kita mau cuma X doang nih di ruas kiri, si Y min 1 ini terpaksa pindah, gitu ya, alias pindah ruas. Perkalian pindah ruas ke kanan itu pasti hasilnya pembagian. Nah, bentuk ini yang akan kita gunakan gitu untuk mencari daerah hasil. Oke, tadi kita harus untuk menentukan daerah daerah hasil itu kita intinya tuh sama sebenarnya, sama kayak cara daerah asal. Cuma kalau daerah hasil ini kita harus nyari dulu fungsi baru gitu loh. Fungsi baru bentuknya X sama dengan gitu. Caranya hampir sama kok kayak daerah asal. Kalau udah nemu X sama dengan gini, kita bentuk sudah seperti ini, kita cari rank dengan syarat HY sekarang. Jadi yang di sini nih, yang di penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi Y min 1 tidak sama dengan 0. Nah, kalau udah ketemu begini nih, otomatis pasti disuruh nyari nilai Y gitu ya. Maka hasilnya Y sama dengan 1. Kenapa? Karena min 1. Kalau dipindahkan itu hasilnya 1. Nah, otomatis kenapa kalau nilai Y-nya 1? Coba ya, kita coba di sini. Min 2Y min 3 per Y min 1. Apa yang terjadi kalau Y-nya 1? Kita ganti Y-nya 1. Sama aja ya, min 2, min 3, 1 kurang 1. Nah, hasilnya itu per 0. Artinya kalau Y-nya 1, nilai fungsinya itu nggak terdefinisi gitu. Makanya nggak boleh, Y-nya tidak boleh sama dengan 1. Y-nya itu seluruh bilangan real. Jadi gini, daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi rasional itu sebetulnya bilangan real, seluruh bilangan real. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi grafik hiperbolik, ini tuh lurus gitu, nggak tahu sampai kapan gitu berakhirnya. Nah, berarti kan otomatis semua bilangan real sebetulnya. Cuma kita nggak tahu batasannya sampai mana, makanya dikatakan semua bilangan real. Cuma ada syaratnya. Syaratnya apa? Karena ini fungsi rasional, syaratnya itu ada suatu nilai yang nggak boleh di dalam fungsi rasional. Makanya ada syaratnya nggak boleh sama dengan 0 gitu. Jadi begini deh. Jadi daerah domainnya seperti ini. Domainnya yang 1 X dengan X anggota tidak sama dengan min 2. X-nya itu anggota bilangan real. Dan yang kedua, range-nya atau hasilnya, daerah hasil itu Y tidak boleh sama dengan 1 dengan Y anggota bilangan real. Jadi semua bilangan real boleh fungsi rasional itu, cuma ada batasannya. Nah, kita yang nyari batasan seperti ini gitu maksudnya. Oke. Terus gimana sih caranya nentuin daerah asal dan daerah hasil kalau yang diketahui grafiknya doang? Kalau tadi kan ini diketahuinya persamaan atau fungsi rasionalnya. Sekarang gimana kalau diketahui grafiknya doang? Ada catatan. Jadi, kalau fungsinya itu berbentuk linear-linear atau ya linear-linear lebih tepatnya, itu kita lihat asimtot tegaknya. Jadi biasanya kalau daerah asal dan daerah hasil itu kita mencari atau kebanyakan soal itu linear-linear ya.
Linear kuadrat itu ada, cuma jarang. Karena kenapa ya? Karena nanti bentuknya kita harus mencari nilai X sama dengan, dan itu harus butuh waktu diskriminan, titik ini dan lain sebagainya. Maka di sini saya tekankan ini daerah asal dan daerah hasil untuk fungsi linear ya. Bagaimana caranya menentukan daerah asal dan daerah hasil? Dari lihat asimtotnya di grafik. Jadi kalau daerah asal itu yang kita lihat adalah asimtot tegaknya. Kalau daerah hasil itu yang kita lihat adalah asimtot datarnya. Kenapa? Kan asimtot datar itu kan Y sama dengan ya. Kalau asimtot tegak itu X sama dengan. Gitu. Makanya daerah asal itu pasti berhubungan dengan X dan daerah hasil itu berhubungan dengan Y. Gitu maksudnya ya. Tapi ada syaratnya. Jadi daerah asal itu nggak boleh nilainya sama dengan asimtot tegak. Kalau daerah hasil itu nggak boleh nilainya sama dengan asimtot datar. Biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh yang kedua begini, misalkan tentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik berikut. Nah, ini tuh sebenarnya hiperbolik nih. Kayak gini gitu ya, cuma kepotong ceritanya. Gitu. Jadi jangan bingung kalau ada kurva begini, ini tuh sebenarnya hiperbolik gitu atau hiperbola. Nah, kita lihat asimtotnya. Asimtot tegaknya apa ini? Terletak di 2, oke. Asimtot datarnya di 1, oke. Daerah asal, kita lihat asimtot tegak. Nih, yang ini nih asimtot tegak ya, jangan ketukar. Biar nggak bingung, saya hapus dulu. Asimtot tegaknya itu yang ini, yang tegak, yang lurus ya. Kita lihat asimtot tegaknya. Di grafik, nih, ini nggak kelihatan ya, ini harusnya 2. Jadi kan ini 1, 2, 3 gitu maksudnya. Di grafik, itu asimtot tegaknya terletak di 2. Nah, karena daerah asal itu nggak boleh sama dengan 2, kenapa? Kalau 2 pasti nanti, nah ini alasannya kenapa nilai asimtot ini nggak dilewati oleh kurva misalkan begini gitu. Ya ini, karena kalau dia dilewati 2, dia nggak punya nilai sama sekali. Gitu. Makanya kenapa alasan asimtot ini pasti nggak ada grafik. Mau ini gini ke, mau itu parabolik ke. Kenapa kok nggak ada di titik asimtot? Karena kalau kejadiannya, kasusnya kalau misalkan dia di titik asimtot, dia nggak punya nilai fungsi alias nilai fungsinya tidak terdefinisi. Nah, di sini karena daerah asal tidak bernilai sama dengan asimtot tegak, maka artinya X-nya nggak boleh sama dengan 2. Maka dari itu, domainnya ya, domain fungsinya itu adalah kita tulis jangan gini. Domain fungsinya berarti DF gini sama dengan X di mana X-nya nggak boleh sama dengan 2. Nah, X-nya nggak boleh sama dengan 2, tapi ini seluruh bilangan real nih. Ini seluruh bilangan real. Berarti X-nya itu anggota bilangan real. Waduh, nggak cukup ya. Oke, saya coba di sini ya. Oke, DF sama dengan X di mana X nggak boleh sama dengan 2. Jadinya X anggota bilangan real. Oke, gini ya. Ini domainnya. Jadi domainnya itu X tidak boleh sama dengan 2. Itu domainnya atau daerah asalnya. Gimana kalau daerah hasil? Gitu. Daerah hasil, lihat asimtot datar. Berarti ini nih yang kita lihat nih. Yang kita lihat. Nah, di sini asimtot datarnya kira-kira berapa? Di sini 0, 1, 2, 3 gitu ya. Berarti ini 1 gitu. Oh, asimtot datarnya 1. Berarti kalau daerah hasil, kalau kita nentuin daerah hasil, nilainya itu nggak boleh sama dengan 1. Makanya dia begini. Artinya, gampang ya, daerah asalnya itu adalah RF atau range fungsi, yaitu Y, di mana Y-nya itu nggak boleh sama dengan 1. Jadi nggak boleh di sekitaran sini. Y anggota bilangan real, gitu. Kenapa? Lihat aja di sini ya. Alasan kenapa kok garis asimtot nggak ada tadi grafik lurus atau kurvanya atau nggak ngelewatin di sini tuh kenapa? Karena kalau misalkan ada suatu kurva, misalkan ini saya tulis dulu ya DF-nya, saya lupa nulis. X di mana X tidak sama dengan 2,
X anggota bilangan real. Kenapa? Karena ya ini mungkin fungsinya misalkan linear atau linear kuadrat. Misal ketika dimasukkan nilainya asimtot gitu 1 atau 2 itu nggak punya nilai terdefinisi, makanya di sini dia nggak ada gambar sama sekali gitu loh maksudnya ya. Oke, itu cara menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi rasional. Kalau untuk bentuk linear kuadrat, kalian bisa simak YouTube lain ya yang ngebahas. Cuma rata-rata daerah asal dan daerah hasil fungsi rasional biasanya adalah kurvanya atau bentuknya itu fungsi rasional gitu. Ya, sebenarnya sama aja kok kayak ini cara-caranya. Kalau misalkan kuadrat berarti di sini X kuadratnya sama dengan, berarti dia nggak boleh ada 2, nggak boleh gitu. Daerah hasilnya berarti yang agak ribet nih di sini. Nanti kalian bisa cek di YouTube lain ya, di channel lain. Karena sumber belajar kalian tuh banyak banget, nggak kayak zaman dulu harus lewat buku gitu ya. Oke, itu aja mungkin terkait daerah asal dan daerah hasil fungsi rasional. Kalau ada pertanyaan seputar matematika terkait video ini, kalian bisa tanya di kolom komentar. Insya Allah saya balas. Dan boleh nanya di DM Instagram saya @arumws29. Bisa dicek di deskripsi atau mungkin di tentang channel saya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang, bisa membahas soal-soal level tingkat tinggi mungkin atau pembahasan materi lainnya. Terima kasih atas subscribe dan like-nya dan share-nya yang sudah melakukan hal itu semua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Salam matematik cuy, semangkuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.